Hai teman-teman, selamat datang di channel masak saya Kitchen Zen Indo. Hari ini saya akan buat roti tawar yang sangat lembut tanpa menggunakan mixer. Di sini saya akan tunjukkan langkahnya satu persatu bagaimana bisa membuat roti tawar dengan cara yang mudah dan hasil yang sangat lembut, bahkan pori-porinya pun sangat halus, tidak kalah dengan membuat roti tawar dengan menggunakan mixer. Roti tawar yang saya buat di sini tidak menggunakan telur sama sekali, tetapi hasilnya sangat lembut. Oke teman-teman, kalau teman-teman tidak mau ketinggalan resep saya selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Kitchen Zen Indo, dan juga aktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan berbagai resep menarik setiap minggunya. Terima kasih. Pertama-tama, teman-teman siapkan dulu 230 ml susu UHT hangat, 6 gram ragi instan, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu, masukkan ragi instan ke dalam susu hangat dan juga gula pasir. Setelah itu kita aduk rata. Kita tutup dan diamkan selama 10 menit hingga susu menjadi berbusa yang menandakan bahwa ragi masih aktif. Berikutnya kita siapkan 330 gram terigu protein tinggi dan 40 gram gula pasir halus. Gula pasir halus ini bisa dibuat sendiri dengan cara memblender gula pasir hingga halus. Selanjutnya kita campur tepung terigu protein tinggi dengan gula pasir, lalu kita aduk sebentar dengan whisk hingga tercampur rata. Setelah susu didiamkan selama 10 menit, sekarang kita masukkan susu tersebut ke dalam campuran terigu dengan gula pasir. Lalu, kita aduk rata dengan menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur. Setelah tercampur, saya di sini menguleni sebentar dengan tangan hingga tidak ada lagi yang menggumpal atau yang menempel di tepi wadah. Pastikan tangan sudah dalam keadaan bersih ya ketika menguleni adonan. Berikutnya siapkan 45 gram butter dan 4 gram garam. Lalu kita pindahkan adonan tadi ke atas baking mat dan selanjutnya kita beri butter dan garam halus, lalu kita mulai uleni adonannya. Setelah itu kita mulai uleni pelan-pelan. Di sini adonan memang masih agak lengket, tapi nggak apa-apa. Terus saja diuleni, sabar diuleni pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan adonannya akan menjadi kalis. Di awal menguleni adonan, memang adonan terasa lengket ya di tangan, tetapi nanti lama-kelamaan dia mulai nggak lengket. Nah, ini penampilan adonan setelah 5 menit. Di sini udah nggak terlalu lengket di tangan, tapi terus kita uleni dengan cara seperti ini. Di sini saya menggunakan telapak tangan, pangkal telapak tangan untuk menguleni adonan supaya lebih mudah dan tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Nah, ini adonan yang telah diuleni selama 10 menit. Diuleni lagi sampai benar-benar kalis adonannya. Nah, inilah adonan yang telah diuleni selama kurang lebih 15 menit. Lalu kita tes dulu apakah adonannya sudah kalis atau belum. Caranya, ambil sedikit adonan, lalu kita bentangkan, kita tarik. Kalau memang sudah terbentuk selaput yang tipis dan tidak robek, itu tandanya adonan telah kalis. Setelah adonan kalis, sekarang kita bulatkan, lalu selanjutnya kita simpan di dalam wadah atau baskom plastik
dan kita tutup dengan serbet, atau kalau mau ditutup dengan cling wrap juga boleh, atau plastic wrap. Kita diamkan adonan selama 1 jam kurang lebih hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Inilah penampilan adonan yang telah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 1 jam, kita kempeskan adonan sekarang, lalu selanjutnya kita akan potong-potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Sebelum dipotong-potong, saya bulatkan dulu, lalu di sini saya timbang total adonan seluruhnya itu berapa, supaya nanti ketika dipotong menjadi 3 bagian, tidak ada ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Saya mau membuat adonan ini menjadi 3 bagian yang sama persis. Setelah dibagi menjadi 3 bagian sama besar, sekarang kita bulatkan lagi, lalu kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 10 menit agar adonan menjadi lentur. Setelah didiamkan selama 10 menit, sekarang kita gilas tipis adonan. Pastikan kedua sisinya kita gilas supaya permukaannya nanti mulus. Setelah kedua sisi adonan kita gilas, sekarang kita lipat sisi atau tepi kiri dan kanannya tujuannya supaya adonannya tampak rapi ketika kita gulung. Nah, selanjutnya kita gulung aja perlahan, nggak usah terlalu ditekan. Kita gulung sampai ke ujungnya. Lalu sebelum kita rekatkan, bagian ujungnya ini kita tipiskan sedikit. Nah, setelah itu kita rekatkan. Lalu kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 10 x 7 cm. Nah, yang kedua juga sama, kita gilas juga kedua sisinya hingga mulus. Lalu kita lipat juga sisi kiri dan kanannya. Kemudian kita gulung lagi dan taruh di sebelah adonan yang pertama tadi. Nah, di sini mengapa saya mengukur atau menimbang adonan sama beratnya, supaya nanti ketika digulung dan dimasukkan ke dalam loyang, adonannya akan terlihat sama besarnya. Kalau tidak diukur, seringkali akan ada besar kecil. Setelah itu kita diamkan adonan, kita tutup dulu dengan serbet dan diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini tampilan setelah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu UHT, kita kocok, lalu kita oleskan ke atas permukaan adonan roti. Cantik ya adonan roti yang sudah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Permukaannya mulus karena tadi kita sudah giling, kita sudah gilas dengan rolling pin di kedua sisinya. Jadinya hasilnya permukaannya cantik. Setelah dioles dengan kuning telur dan susu, berikutnya kita panggang di suhu 180 derajat Celcius di oven yang telah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 50 sampai 60 menit. Di sini saya hanya menggunakan api bawah.
Nah, ini dia tampilan roti yang masih ada di dalam oven yang sudah dipanggang selama kurang lebih 50-60 menit. Setelah matang, setelah keluar dari oven, segera kita oleskan butter di atasnya agar permukaan roti menjadi mengkilap. Nah, ini dia tampilan roti yang sudah dipoles dengan butter. Roti ini sangat lembut teman-teman, serat rotinya pun panjang, hasilnya nggak kalah lembutnya dengan membuat roti dengan menggunakan mixer. Dan ini lembutnya tahan hingga 2-3 hari asalkan disimpan di dalam wadah kedap udara. Roti ini sangat nikmat dinikmati dengan berbagai selai atau bisa juga dijadikan roti bakar atau bisa juga dibuat menjadi French toast dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya tidak membuat roti dengan pengempuk tambahan atau bahan kimia untuk mengempukkan roti, tapi hasilnya sudah sangat empuk dan lentur. Saya sarankan kalau mau membuat roti pakai tepung protein tinggi yang bagus, kualitas bagus, bisa juga memakai tepung protein tinggi yang diimpor dari Jepang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya Kitchen Zen Indo dan aktifkan bel notifikasinya. Terima kasih dan nantikan video masak saya selanjutnya.